Perkenalkan, nama saya Ermilia Dolin, NIM 18103148. Di sini saya membawa materi tentang perusahaan asuransi. Yang pertama itu pengertian asuransi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketika yang mungkin akan dideriti tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal satu kehidupan secara yang tidak bertanggung. Yang kedua itu jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dilihat dari segi fungsinya. Yang kedua, asuransi kerugian. Yang ketiga, asuransi jiwa. Yang keempat, reasuransi. Yang kelima, dilihat dari segi kepemilikannya. Yang keenam, asuransi milik pemerintah. Yang ketujuh, asuransi milik swasta nasional. Yang kedelapan, asuransi milik perusahaan asing. Yang kesembilan, asuransi milik campuran. Resiko yang pertama itu resiko murni, yang kedua resiko spekulatif, yang keempat resiko individu dibagi menjadi tiga. Yang pertama resiko pribadi, yang kedua resiko harta, yang ketiga resiko tanggung gugat. Itu pengertian ajak piutang. Pengertian perusahaan ajak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penghinaan atau pembelian atau pengambilan ahli atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Kemudian pengertian ajak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 atau KMK 013/1998 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurungan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dengan demikian, jenis perusahaan ajak piutang melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan atau pengembalian piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan ajak piutang terdiri beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, kegiatan ajak piutang. Kegiatan perusahaan ajak piutang di Indonesia diaturkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nasional 1251 atau KMK 013 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ajak piutang meliputi kegiatan sebagai berikut antara lain. Yang pertama itu pengembalian tagihan surat perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua itu pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesempatan. Yang ketiga itu mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan
Artinya, perusahaan ajak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan dalam perakitannya. Keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibedakan kepada para nasabah terdiri dari yang pertama itu jasa penghinaan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan ajak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee dan besarnya dihitungkan berdasarkan persentase tertentu. Kemudian besarnya fee yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Berbagai pertimbangan seperti misalnya tingkat kesulitan atau jumlah piutang. Yang kedua itu biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan administrasi melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien, dan besarnya tergantung dalam kesepakatan yang dibuat bersama. Selanjutnya itu pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Adapun pihak-pihak yang terdiri dalam kegiatan transaksi ajak piutang adalah yang pertama, kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak ajak piutang untuk diganti atau dikelola atau diambilkan dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua itu perusahaan ajak piutang, yaitu perusahaan yang mengambilkan alih atau mengelola piutang penjualan kredit debitur. Yang ketiga itu debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau hutang kepada kredit atau klien. Untuk lebih jelasnya, transaksi yang terjadi di antara ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan ajakan piutang dapat dilihat pada gambar halaman yang sudah ditentukan dalam materi tersebut. Perusahaan asuransi ajakan piutang. Yang pertama itu kreditur menyediakan persoalan piutang kepada perusahaan ajak piutang, baik dengan cara memberikan kepada debitur maupun tidak. Yang kedua itu perusahaan ajak piutang melakukan penagihan kepada debitur dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Yang ketiga itu debitur membayar kepada perusahaan ajak piutang. Yang keempat, perusahaan ajakan piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesuai semua persoalan utang piutang diselesaikan. Kemudian fasilitas yang dapat diberikan perusahaan ajak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjumlahan kreditur kepada kreditor atau klien dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan pemberitahuan disclosure, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan ajak piutang dalam penagihan piutang dengan sepengetahuan debitur. Yang kedua itu undisclosure, merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan ajak piutang tanpa sepengetahuan si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan ajak piutang mengandung suatu resiko. Yang kedua itu berdasarkan tanggung jawab dalam hal apabila si debitur tidak mampu untuk melakukan segala kewajibannya, maka resiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dalam pihak ajak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Dalam fasilitas ini, apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak ajak piutang sepenuhnya dalam buku tanggung jawab kreditur. Berdasarkan pelanggan, yang pertama itu full service factoring,
merupakan perusahaan ajak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa ajakan piutang, baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung resiko terhadap kredit yang macet. Selanjutnya, research factoring. Jasa yang diberikan oleh perusahaan anak piutang meliputi hampir fasilitas semua jasa anak piutang kecuali proteksi terhadap resiko tidak terbayar. Dalam hal ini, resiko kredit tetap berada pada kreditur. Bulk factoring. Jasa yang diberikan terhadap kreditur hanya fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Mortgage factoring. Dalam perusahaan jenis ini, fasilitas jasa yang diberikan kepada kredit adalah pelindungan kredit yang meliputi pengurusan kas atau penjualan, pengalihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang. Dalam jenis ini, jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Ventura. Pengertian modal ventura. Pengertian perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya. Sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Dengan demikian, kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Ciri satu karakteristik modal ventura adalah: yang pertama, kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua itu penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biaya di atas 3 tahun. Yang ketiga itu bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi. Yang keempat itu keuntungan yang diperoleh berasal dari capital angin, dividen atau bagian hasil tergantung dari penyertaan modalnya dihadapkan jenis yang diinginkan. Yang kelima itu kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Selanjutnya itu landasan hukum untuk mendirikan modal ventura. Peraturan yang menjadikan landasan hukum yang dimaksud adalah: yang pertama, keputusan Menteri Keuangan Menteri nomor 469 atau KMK 017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pemberian perusahaan modal ventura. Yang kedua itu PP nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Yang ketiga itu keputusan Menkeu nomor 227 KMK 01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor usaha, perusahaan, pesan usaha dari perusahaan model ventura. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1992 tentang sektor usaha, perusahaan pasang usaha, PPU, perusahaan model ventura. Model ventura dan dana pensiun, Menteri 10 bank dan lembaga keuangan lainnya. Keputusan Menkeu nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan 6.
Selanjutnya itu tujuan pendirian modal Ventura. Secara garis besar, maksud dan tujuan pendirian modal Ventura antara lain yang pertama itu untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memiliki keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan jangka panjang. Pengembalian kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengembalikan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat itu kemitraan dalam rangka penuntasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kurang modal dan tetap tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura akan dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan masih menggunakan teknologi lama sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. Selanjutnya, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang ketujuh itu membantu pendirian perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Terima kasih, Bu.